warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Triwinarsi, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cilegon. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yuliati. Kami akan melakukan pra-observasi. Jadi tujuan kegiatan pra-observasi ini, Bu Yuli, agar nanti ketika Bu Yuli melaksanakan pembelajaran di kelas, nanti Bu Yuli bisa lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas kali ini. Bu Yuli, Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Tri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk kegiatan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yuli. Boleh? Boleh, silakan Bu. Boleh ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, nanti Bu Yuli akan melakukan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu tujuannya apa, Bu? Tujuan pembelajaran yang akan diajarkan? Sampai. Rencana tujuan pembelajaran yang akan saya harapkan adalah peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Kedua, siswa dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban siswa di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materinya hak dan kewajiban ya, betul, tentang hak dan kewajiban. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang akan Ibu sampaikan ketika observasi atau kegiatan pembelajaran apa? Oke, area pengembangan yang akan saya capai adalah bagaimana siswa bersikap dengan baik. Kemudian kedua, keterampilan dalam beraktivitas, bagaimana siswa tersebut terampil memasangkan sebuah gambar misalnya. Kemudian bagaimana siswa itu mengetahui apa yang mereka pahami setelah materi yang saya sampaikan kepada mereka. Jadi dalam kegiatannya mereka langsung menganalisis ya. Bukan menganalisis, jadi mereka menemukan sendiri sehingga mereka dapat mengidentifikasi mana itu hak dan kewajiban di rumah, mana itu hak dan kewajiban di sekolah. Ya, jadi dari masalah yang saya berikan kepada anak, mereka dapat mengidentifikasi langsung. Mungkin dari video pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu sampaikan seperti apa? Ya, model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning, yaitu di mana saya akan menyajikan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak bisa mengidentifikasi, oh ini adalah hak dan kewajiban di rumah, oh ini adalah hak dan kewajiban di sekolah. Ya, sehingga anak dapat menemukan sendiri. Jadi model pembelajarannya PBL ya, yang dengan sintak-sintaknya. Iya, betul. Nah, strategi pembelajarannya apa, Bu? Oke, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena selama ini saya melihat anak-anak itu tidak sama, semuanya heterogen, berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya dengan cara visual, ada yang dengan auditory, ada juga dengan yang kinestetik. Sehingga saya mencari cara atau strategi bagaimana anak dapat memahami materi yang saya berikan. Oleh karena itu, saya artinya saya mengikuti kebutuhan anak. Oh ini anak visual, berarti ada perbedaan diferensiasi 3 di sini. Ada diferensiasi konten, ada proses, ada produk. Iya betul. Jadi kontennya berbeda. Saya memberikan 3 konten yang berbeda, kemudian juga produknya atau prosesnya juga berbeda. Ada anak yang cukup dengan melihat, kemudian anak bisa memasangkan gambar, gitu kan? Bahwa ini adalah hak, bahwa ini adalah kewajiban. Kemudian sedangkan anak auditori, anak itu dengan melihat gambar dan mendengarkan. Jadi anak itu setelah mendengarkan video
materi pembelajaran diharapkan dapat menulis kembali atau mungkin bercerita tentang sebuah gambar yang akan saya sajikan gitu, tentang hak dan kewajiban tentunya. Ini maksudnya diferensi konten ya, dan proses ya. Sedangkan yang kinestetik adalah anak disuruh menggunting beberapa gambar yang hak mana, yang kewajiban mana, ya betul. Kemudian setelah itu mereka tempel-tempelkan pada kertas kosong, ya kertas kartonnya, mana yang termasuk hak dan kewajiban anak di rumah, mana hak dan kewajiban anak di sekolah. Sehingga yang saya harapkan adalah dengan ketiga perbedaan ini atau diferensiasi konten, proses dan produk yang mereka hasilkan, anak dapat lebih memahami materi yang dipelajari saat itu. Jadi nantinya akan ada diferensi konten, proses dan produk. Iya, betul. Dan nanti kegiatannya pun anak-anak yang kinestetik akan memasang-masangkan gambar-gambar yang termasuk hak dan kewajiban baik di rumah, di sekolah ya. Iya, betul. Setelah itu Bu, penilaian atau evaluasi pembelajaran yang dilakukan. Oke, penilaian yang saya gunakan adalah pertama sikap. Ya, bagaimana mereka bisa menghargai pendapat temannya, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik, menyampaikan pendapat, gagasan atau ide, itu ya sikap. Kemudian yang kedua, saya menilai dengan pengetahuan. Ya, bagaimana mereka berani bertanya, gitu kan? Ketika saya mengajukan sebuah pertanyaan pemantik atau persepsi bentuknya atau mungkin tes lain, diskusi, anak bisa dengan berani menyatakan pendapat. Jadi tes lisan lah ya, tes tertulis dan tes lisan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian produk. Ya, yang terakhir, ketika anak-anak sudah berproses sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, mereka bisa menghasilkan sebuah produk. Nah, mungkin dari ketiga penilaian tersebut, aspek tersebut, saya bisa mengukur kemampuan sejauh mana mereka memahami materi yang saya berikan. Penilaian oke Bu Yuli, penilaian yang Bu Yuli nanti akan lakukan adalah dari mulai penilaian sikap ya, dan pengetahuan. Nah, ketika penilaian pengetahuan ini, apa ada cara lain selain mengerjakan soal? Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan sebuah aplikasi, aplikasi Woodwall namanya, sehingga anak supaya lebih menarik ya, lebih menyenangkan. Ketika anak melihat gambar tidak monoton, selalu tulisan. Nah, untuk kali ini saya akan berikan sebuah tes formatif kepada anak, bentuknya sebuah aplikasi Woodwall, di mana saya menyajikan sebuah gambar, anak disuruh memilih mana yang termasuk hak, mana yang termasuk kewajiban. Jadi supaya lebih menarik ya. Iya betul, supaya lebih menyenangkan dan tentunya yang saya harapkan bisa bermakna. Intinya itu ya. Iya. Kemudian sasaran nih kelasnya, mau mengajar di kelas berapa ini materi ini? Oh iya, kebetulan saya megang kelas 3 dan kebetulan harinya adalah hari pendidikan Pancasila. Jadi ya saya akan mengajar di kelas 3B, materinya adalah mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila, materinya adalah hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Waktunya hari jam berapa ini nanti akan dilaksanakan? Setelah pembiasaan berdoa, 7:30 kita mulai. Oh pagi ya. Pagi, jam pertama. Jadi jam pertama. Iya. Hari apa ini Bu pelaksanaannya? Kemarin hari Rabu ya? Iya, Rabu ya? hari Rabu. Oke. Jadi nanti ini akan dilaksanakan pembelajaran di kelas 3 ya, jam pertama dari hari Rabu. Ya. Oke Bu Yuli, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada Bu Yuli. Saya berharap nanti kegiatan pembelajarannya ketika hari Rabu itu akan terlaksana dengan baik. Amin. Dan sukses. Amin. Ya, anak-anak bisa lebih memahami dengan metode-metode yang diajarkan oleh Bu Yuli, metode pembelajaran diferensiasi ya, diferensiasi konten, proses dan produk. Jadi nanti akan bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna. Amin. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian kegiatan praobservasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya Ibu Yuliati. Sampai bertemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi hai muridku semua. Selamat pagi muridku. Bagaimana kabarmu hari ini? Oke, hari ini baik, sehat, semangat, luar biasa. Ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit ya? Baik. Oh, ada izin. Oke. Baik, kita doakan semoga Tuhan kita yang hari ini izin acaranya berjalan dengan lancar. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Di tempat duduk yang siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Atina ya Allah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Are you ready? Yes, I'm ready. Tepuk 3B. Berani, bahagia, bersemangat, yes. Oke. Anak-anak masih hafal lagu yang kemarin diberikan? Lagu tentang hak dan kewajiban. Oke, sebelum kita mulai belajar, yuk kita nyanyi dulu lagu tentang hak dan kewajiban. Adalah sesuatu yang harus didapatkan. Kewajiban adalah yang harus dilakukan. Mari kita uraikan contoh kewajiban yang di rumah, coba di sekolah. Contoh hak yang di rumah, dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antar adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar rajin, patuhi orang tua. Belajar rajin, patuhi orang tua. Contoh hak di sekolah, belajar dengan nyaman, dapatkan fasilitas, dibilang dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, hormati guru, taati peraturan. Hormati guru, taati peraturan. Tepuk tangan untuk semua. Oke, baik anak-anak. Tadi kita sudah menyanyi lagu hak dan kewajiban. Apa itu hak? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan hak? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Mengapa harus dilakukan kewajiban itu? Nah, akan kita tahu setelah kita simak video. Oke, namun sebelumnya tujuan kita hari ini belajar adalah satu, yang Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Setelah itu, kalian juga diharapkan dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Setelah itu, kalian dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, baik anak-anak. Sekarang tolong lihat ke depan.
Simak video yang akan diberikan tentang hak dan kewajiban. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui manfaat menjalankan kewajiban di rumah. Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat, contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Kelas 3B, are you ready? Tadi sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Nah, ada yang mau berpendapat? Oke, maka silakan. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Adalah sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Pinter, tepuk tangan. Oke, jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalian yang visual silakan duduk di sini, yang kinestetik di sini ya, yang auditori di sebelah sana. Ini sudah sesuai? Sudah? Oke, sudah menemukan teman kelompoknya? Oke, baik. Nah, sekarang baik. Nah, sekarang sudah dengan teman kelompok ya. Ibu akan memberikan sebuah lembar kerja, tolong perhatikan dengan baik. Langkah kegiatannya adalah Ibu untuk kelompok visual, Ibu akan memberikan sebuah gambar. Silakan kalian amati dengan baik, kemudian kalian pasangkan gambar tersebut sesuai dengan mana yang hak, mana yang kewajiban. Bisa dimengerti? Bisa. Untuk kelompok kinestetik, Ibu akan berikan gambar juga. Kalian silakan kelompokkan ya gambar tersebut, diidentifikasi dulu. Setelah diidentifikasi baru dikelompokkan mana gambar yang termasuk hak, mana yang gambar termasuk kewajiban. Setelah itu kalian gunting, kemudian kalian tempelkan di atas karton. Nah, untuk kelompok auditori, Ibu akan berikan gambar juga ya. Setelah itu kalian amati dahulu. Setelah itu kalian buat sebuah kalimat untuk mendeskripsikan apa yang ada dalam gambar tersebut. Bisa? Nah, jika tugasnya sudah selesai, maka Ibu meminta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk memberikan presentasi. Oke, sampai di sini mengerti sayang? Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Mengerjakannya sedikit dulu. Saya sampai perintahnya, masalah belajarnya. Sudah semua? Sudah? Oke.
kalian potong hak anak di rumah. Nah, yang kelompok ini sayang. Anak itu 2 lembar sayang. Ada bel 2 lembar. 2 lembar. Ada itu punya ada bel. Satu atau kasih ke ada bel. Itu 2 lembar sayang. Di sini. Oke, silakan kalian buat kalimat ya. Kalian masih mengerti kalimat tunggal? Ya, ada subjek, ada predikat. Ya, tulisnya. Oke. Nah, ini hak dan kewajiban di. Ada yang mau penting lagi? Ya, yang mau penting tolong pinjamkan. Ini di mana gambar yang masih hak, mana yang masih kewajiban. Misalnya, Dandi. Ini sayang. Kerjakan dengan baik, bekerja sama dan berkolaborasi ya. Hingga jika sudah diikuti, boleh ditempel ya. Mana yang termasuk hak anak di rumah, mana kewajiban ibu. Boleh mengatur. Yang kalau jauh ya.
Yang butuh itu mungkin yang masih kurang mungkinnya. Kelompok visual, siapa yang mau maju? Oke, boleh. Afkar dan Safira. Ya, silakan. Oke, satu dulu, Safira. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok visual. Oke. Tolong perhatikan dan silakan kalian boleh memberikan pendapat, komentar atau tanggapan lainnya, oke? Sudah ya? Kemudian membersihkan rumah itu kewajiban di rumah. Baik, Safira. Hak dan kewajiban di sekolah, oke? Hak di sekolah. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan game atau tes game melalui aplikasi Wordwall. Nah, dengan itu berakhir sudah hari ini kita belajar. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang belajar tadi? Bahagia? Oke, alhamdulillah kalau bahagia dan senang. Baik, mari kita simpulkan materi hari ini. Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Kelompok visual? Mari kita buat kesimpulan. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, melaksanakan hak dan kewajiban harus dengan seimbang atau terpaksa? Seimbang, pintar, hebat. Oke, kelompok ini coba sebutkan 3 contoh hak anak di rumah. Apa saja? Hak anak di rumah: mendapatkan kasih sayang, mendapatkan bimbingan belajar, mendapatkan perawatan pintar, ya, mendapatkan makanan, uang jajan. Nah, kalau kewajiban anak di rumah apa? Kewajibannya apa? Berbakti pada orang tua. Kemudian membersihkan rumah. Lagi mentaati orang tua dan membantu. Tepuk tangan untuk Ayu. Nah, yang ini hak anak di sekolah: mendapatkan fasilitas, oke, mendapatkan kasih sayang guru, mendapatkan bimbingan dari guru. Kalau kewajibannya apa sayang? Kewajibannya melaksanakan piket, betul. Betul sayang, duduk sekilan. Apalagi kewajiban anak di sekolah: mengikuti upacara. Apalagi sayang? Hah? Membantu guru. Iya, kewajiban nggak apa-apa, membantu guru boleh. Apalagi membuang sampah pada tempatnya. Oke, tepuk salut untuk semua. Tepuk salut. Jadi itulah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban gitu ya, harus dilakukan secara seimbang. Nah, saya mau tanya, halo, manfaat apa yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban dan mendapatkan hak kita? Manfaatnya apa? Ada yang tahu? Hidup dengan tenang, betul. Selain hidup dengan tenang, apa lagi? Setelah kita melakukan kewajiban, maka akan terpenuhi hak-hak yang lain. Manfaatnya adalah hidup kita merasa tenang dan nyaman. Oke, halo. Nah, setelah kalian sudah selesai mempelajari tentang hak dan kewajiban, Ibu berharap
kewajiban kita di sekolah belajar. Belajar yang tekun, mematuhi peraturan apa? Sekolah. Nah, bukan hanya didengar, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus kita aplikasikan, harus kita laksanakan supaya kita juga belajar di sekolah dengan aman, nyaman, dan bahagia. Baik anak-anak, tadi yang belum bisa menjawab, tolong lebih belajar lagi, lebih lanjutkan di rumah, ya. Oke, baik. Nah, untuk tugas pertemuan selanjutnya, tolong kerjakan lembar kerja yang ada di halaman 52 PKN ya. Terima kasih, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Triwinarsi, CGP Angkatan 11 Kota Cilegon. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya sebagai coach, rekan sejawat saya Ibu Yuliati sebagai coachee, serta Ibu Bulan sebagai pengamat. Baik, kita mulai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Bu Yuli, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi di mana tujuannya adalah kita akan merefleksikan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran kemarin tentang hak dan kewajiban ya Bu? Iya betul. Baik, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuli ya. Boleh Bu Yuli? Boleh. Boleh ya. Pertanyaan Silakan. pertama, bagaimana perasaan Bu Yuli ketika melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang, luar biasa karena anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Gitu. Nah, perasaan Bu Yuli ketika saya supervisi, saya ada di kelas, bagaimana Bu Yuli? Ketika ada Putri dalam kelas, tentunya saya sedikit deg-degan pastinya karena saya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya pembelajaran yang terjadi dalam kelas berjalan dengan efektif. Karena biasanya kan kalau pembelajarannya tidak dilihat ya Bu. Iya, betul. Karena ada saya jadi deg-degan ya Bu Iya. Yuli. Ya, sedikit lah. Baik. Selanjutnya Bu Yuli, saya minta tolong silakan bisakah Bu Yuli menceritakan kembali bagaimana pembelajaran kemarin yang telah dilakukan oleh Bu Yuli? Baik, kemarin saya memberikan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi ya, model pembelajaran diferensiasi, di mana saya mempersiapkan 3 diferensiasi konten, kemudian 3 diferensiasi proses, dan 3 diferensiasi produk. Jadi saya harus menyesuaikan dengan profil atau minat dan gaya belajar anak. Misalnya yang visual harus seperti apa, yang auditori bagaimana, dan kinestetik juga bagaimana. Jadi saya persiapkan ketiga diferensiasi tersebut dengan cukup matang. Gitu. Iya, kemarin pembelajarannya memang terlihat sekali ya, pembelajaran strateginya diferensiasi. Betul. Nah, dari strategi yang Bu Yuli lakukan dalam pembelajaran kemarin, ada tidak hambatan-hambatannya Bu Yuli? Hambatan pasti ada, apalagi ketika anak-anak heterogen itu tentunya pasti ada 3 macam gaya belajar anak. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah mereka contohnya seperti anak-anak yang auditori, yang senang bicara, banyak bicara. Saya harus berpikir bagaimana caranya supaya anak ini tidak mengganggu temannya. Jadi saya membuat konten dan proses yang berbeda tentunya untuk anak auditori. Kemudian yang kinestetik juga sama, anak-anak yang cenderung tidak mau diam. Mereka selalu bergerak ke sana kemari mencari sesuatu, sehingga saya juga harus berpikir bagaimana caranya supaya anak ini tidak mengganggu temannya juga. Makanya saya juga membuat konten dan proses yang berbeda juga untuk anak kinestetik. Seperti itu.
Iya, memang terlihat kemarin itu Bu Yuli mempersiapkan Iya, tiga betul. ya, Iya. tiga LKPD Iya, yang betul. harus mereka lakukan karena Iya. memang Bu Yuli memperhatikan profil belajar Iya, mereka. betul. Jadi Bu Yuli berusaha memenuhi kebutuhan dari Iya. murid-murid Bu Iya, Yuli. betul. Bagus sekali Bu Yuli. Oke. Nah, dari hambatan tadi, Mm-mm. solusi yang Bu Yuli ambil untuk menyelesaikan hambatan tadi apa Bu? Solusinya adalah saya mencoba memberikan game semacam permainan untuk tes formatifnya. Saya menggunakan aplikasi Wordwall, di mana saya sajikan beberapa gambar yang sesuai dengan materi. Saya kebetulan materinya adalah hak dan kewajiban, jadi saya menyajikan beberapa gambar sehingga anak bisa mengidentifikasi mana yang termasuk hak dan kewajiban anak di rumah, mana yang termasuk hak dan kewajiban anak di sekolah. Jadi dengan aplikasi Wordwall yang saya berikan pada anak cukup tertarik karena banyak gambar-gambar gitu kan, sehingga mereka semua fokus dengan gambar yang saya berikan dan alhamdulillah mereka bisa menjawab dengan baik dan benar begitu. Jadi alhamdulillah saya merasa kemarin belajaran berjalan cukup baik dan efektif. Menyenangkan sekali Menyenangkan, ya, iya. pembelajarannya juga. Mereka sampai berebut kan gitu, Iya. mereka ketakutan gitu kan, saya takut nggak maju. Makanya saya juga mempersiapkan sebanyak siswa, ada 27 siswa, jadi saya juga membuat 27 pertanyaan sehingga semua siswa alhamdulillah terlibat semua gitu. Jadi dengan penggunaan aplikasi Wordwall tadi Iya, betul. bisa menimbulkan anak-anak aktif ya Bu, Iya. dan rasa penasarannya tinggi. Iya betul, motivasi mereka untuk semangat belajar gitu kan, sehingga apa itu kan gitu ya, tertarik, menyenangkan, sehingga ya alhamdulillah gitu pembelajarannya berjalan dengan baik dan tentunya nilainya pun juga baik gitu. Untuk penggunaan aplikasi Wordwall itu Bu Yuli dapat dari mana Bu belajarnya? Oh iya, saya belajar dari rekan sejawat. Saya juga mengikuti webinar. Kebetulan saya mengikuti webinar tentang aplikasi inovasi pembelajar dengan salah satunya menggunakan aplikasi Wordwall ya. Dan alhamdulillah ada salah satu rekan kita, Pak Ali, ya beliau sudah pernah mempraktekkan dalam kelas. Saya sedikit ketika melihat beliau mempraktekkan, saya tergerak hati saya gitu kan, dia bisa kenapa saya nggak bisa gitu. Dan saya melihat ketertarikan siswa kepada aplikasi tersebut lumayan cukup menarik gitu kan. Makanya saya mencoba meminta beliau untuk memberikan praktik baik ke saya. Pak, gimana nih caranya gitu ya. Dan alhamdulillah gitu kan, setelah saya belajar dengan Pak Ali, saya langsung aplikasikan ke dalam kelas dan hasilnya lumayan Luar bagus. biasa. Memang Iya. harus ada kolaborasi Betul, ya dengan iya. sejawat dan berbagi praktik baik. Betul. Bu Yuli, keberhasilan yang sudah dicapai kemarin itu kalau saya boleh tanya ada di level berapa Bu Yuli kalau kita kategorikan dengan nilai angka 1 sampai 10? Baik, untuk level nilai kita bisa mengukur kemampuan anak tentunya setelah adanya tes ya, adanya tes formatif, diagnostik. Nah setelah pembelajaran selesai saya melakukan sebuah penilaiannya dari produknya, dari prosesnya gitu kan, bagaimana anak itu aktif atau tidaknya, bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan baik, dan terakhir produknya. Kemudian pengetahuannya juga kan saya nilai dengan cara aplikasi tadi itu ya salah satunya. Dan alhamdulillah nilai anak-anak semua di atas KKM. Alhamdulillah. Itu Itu memang lah ya. sudah berhasil Iya, ya sudah berhasil. pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yuli. Mm. Baik Bu Yuli, terima kasih atas kesediaan Sama-sama. waktunya. Ya. Apa artinya mengikuti pembelajaran tadi dari mulai dari praobservasi sampai observasi ya. Saya merepotkan Bu Yuli ya. Tidak. Kan lagi berbagi praktik baik. Saya doakan semoga Ya. apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli di kelas itu bisa ditingkatkan kembali. Ya jangan bosan-bosan untuk belajar. Ya, Saya pun betul. belajar dari Bu Yuli. Dari Sama-sama belajar. pembelajaran yang sudah Bu Yuli lakukan. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Iya. Terima kasih banyak Bu Yuli. Sama-sama, Assalamualaikum Putri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh saya Triwinarsi dan sebagai coach dan Ibu Yuliati rekan sejawat saya sebagai coach serta Ibu Bulan sebagai pengamat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.